10 usaha receh di rumah yang tetap laku walau ekonomi ambyar. Kita semua tahu, ekonomi sekarang lagi nggak bersahabat. Harga naik tapi gaji nggak naik-naik dan banyak usaha besar mulai goyah. Tapi lucunya, justru di saat ekonomi ambyar kayak gini, banyak orang kecil yang malah cuannya gila-gilaan. Hari ini, gue bakal kasih kamu 10 usaha receh di rumah yang tetap laku. Bahkan ketika ekonomi lagi susah. Tapi sebelum mulai, ingat ya, yang bikin usaha receh itu bukan karena kecil hasilnya. Tapi karena bisa dimulai dari modal recehan. Yang penting bukan gede-gedean modal, tapi yang penting konsisten dan paham kebutuhan pasar lokal. Oke, langsung aja. Ini dia 10 usaha rumahan, receh tapi tetap laku di masa krisis ekonomi pertama. Jualan makanan yang simple dan juga praktis. Contohnya kayak nasi telur, gorengan, kopi literan, sampai snack kiloan. Modalnya kecil, tapi orang tetap butuh makan tiap hari. Manfaatkan alat-alat di dapur rumah. Jual ke tetangga, kantor sekitar, atau pasarkan online lewat WhatsApp grup komplek. Trust me, ini masih bisa jadi ladang cuan. Kedua, laundry kiloan rumahan. Kalau kamu tinggal di daerah pemukiman padat, apalagi dekat kos-kosan atau perumahan, laundry kiloan rumahan masih super laku. Mesin cuci udah ada, berarti setengah modal udah aman. Nah, fokusnya di pelayanan cepat dan wangi khas, itu bikin pelanggan balik lagi. Ketiga, jasa ketik atau desain online. Laptop di rumah nganggur. Manfaatin aja buat jasa ketik, translate, atau desain kecil-kecilan. Sekarang banyak UMKM yang butuh desain label, flyer, banner, atau postingan IG, TikTok, tapi nggak ngerti caranya. Nah, kamu bisa bantu tuh. Modal cuma skill dan koneksi internet. Keempat, reseller barang-barang yang lagi viral. Di masa krisis, orang lebih suka beli produk murah, tapi berguna. Cari barang viral di TikTok Shop, Shopee, atau Tokopedia, lalu jadiin reseller. Main di volume jualan kecil tapi rutin. Contoh, sabun natural, kopi sachet unik, atau aksesoris handphone kelima. Jasa titip barang just tip. Kalau kamu suka jalan atau kerja di kota besar, manfaatin buat buka just tip. Ambil barang yang di kota kecil susah dicari. Contohnya skincare, baju anak, atau produk impor. Modal receh, tapi untung dari selisih harga bisa 20-40%. Keenam, bikin konten dan monetisasi serius. Ini bukan omong kosong. Kalau kamu bisa bikin video receh tapi informatif, kamu bisa dapat cuan dari YouTube, TikTok, atau Reels. Contoh, review barang murah, tips hemat, atau kehidupan sehari-hari yang relate. Yang penting konsisten dan niat bantu orang, bukan viral doang. Ketujuh, jual pulsa, token, dan PPOB. Modal cuma ratusan ribu, tapi bisa dapat pelanggan tetap. Setiap kali orang isi pulsa, bayar listrik, atau top up e-wallet, kamu dapat margin kecil tapi stabil. Apalagi kalau kamu aktif di komunitas RT atau grup kerja ke-8, tanaman hias, dan bibit. Kalau punya lahan kecil di rumah, ini bisa jadi sumber cuan pasif. Tanam tanaman yang cepat tumbuh kayak cabai, kangkung, atau bunga hias mini. Orang tetap suka suasana hijau meski ekonomi lagi lesu. Kesembilan, bikin frozen food homemade buat kamu yang jago masak. Ini waktunya naik level. Bikin frozen food simple kayak risol nugget homemade atau bakso tahu. Jual di freezer kecil depan rumah. Orang suka yang praktis dan higienis. Apalagi kalau rasanya enak. Selanjutnya ke-10. Jasa perbaikan kecil, service. Orang sekarang lebih milih perbaiki barang lama daripada beli baru. Kalau kamu bisa benerin kipas, rice cooker, atau AC kecil, kamu pahlawan ekonomi. Pasang harga jujur, kasih garansi kecil, pelanggan bakal balik terus. Nah, lihat kan, semua usaha tadi bisa dimulai dari rumah, dari modal receh, bahkan tanpa resign kerja. Masalahnya, bukan usaha mana yang cocok,
Tapi siapa yang mau jalan duluan? Karena di tengah krisis, yang diam akan tenggelam, yang gerak, meski pelan-pelan, akan tetap selamat. Jadi, kalau kamu masih nunggu waktu ideal buat mulai usaha, maka ingatlah nggak akan ada waktu yang ideal. Yang penting mulai dulu dari yang kamu bisa. Buat mereka yang peragu, krisis cuma jadi alasan buat nyerah, tapi akan jadi peluang buat mereka yang berani jalan. Nah, kalau kamu mau ide bisnis receh lainnya, tulis saya mau mulai di kolom komentar ya. Kita bahas bareng di video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat jadi pejuang ekonomi mandiri.